Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amarona bis-sidqi wal amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit, lautan panjang terbentang, gunung tinggi menjulang, dan Allah tancapkan bumi sebagai hamparannya. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada buat arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Globalisasi informasi dan informasi global pada satu sisi telah melahirkan nilai-nilai positif. Namun, di sisi lain, globalisasi informasi ternyata telah menggusur nilai-nilai suatu agama, ideologi suatu negara, bahkan telah menggusur nilai-nilai tradisi suatu bangsa. Globalisasi telah membawa perubahan besar pada diri setiap individu, terutama pada remaja dan pemuda. Turut tentang persamaan gaya hidup, makanan, fashion, dan hiburan. Demikian sebagai ungkapan oleh John Naisbitt dan Patricia Abdurden dalam Megatrend for Women yang diterbitkan oleh William Morrow pada tahun 1992. Jangan heran ketika orang barat mabuk-mabukan, para remaja kita telah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Ketika orang barat tenggelam dalam film I'm Crazy Loving You yang beradegan romantis, para pemuda dan pemudi kita telah terjerumus ke dalam rayuan cibi-cibi. Dan ketika orang barat lewat media internet mengirimkan adegan-adegan porno, para remaja dan pemuda kita telah melakukan free love, free sex, bahkan kumpul kebo. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, sebagian kecil kenyataan yang kita hadapi saat ini, para remaja dan pemuda kita selaku generasi penerus bangsa. Berkenaan dengan remaja dan pemuda ini, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pengetahuan dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang cukup sebagai bekal bagi remaja dan pemuda kita dalam melanjutkan estafet perjuangan, khususnya kepada orang tua, agar senantiasa memperhatikan anak-anaknya agar tidak tenggelam ke dalam hal-hal yang negatif. Maka izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Generasi Islami yang Cerdas, Amanah, dan Jauh dari Narkoba. Sebagai firman Allah dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikah ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Demikian penegasan Allah tentang mendidik anak dengan redaksi kalimat amar atau perintah yang terangkai agar kita bisa menjaga diri dari ahli-ahli kita dari api neraka, baik neraka dunia
maupun neraka akhirat. Lalu, siapakah ahli dalam ayat tadi? Para ahli tafsir tersebut sepakat bahwa ahli dalam ayat tersebut adalah anak dan istri. Hadirin, Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi di dalam kitab Ruh Al-Ma'ani juz 21 halaman 101 menjelaskan bahwa ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing, tapi bagaimanakah menjaga ahli kami?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Laranglah mereka terhadap apa yang dilarang oleh Allah kepadanya, dan perintah mereka terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah dengannya." Hadirin, berdasarkan kisah tersebut, maka jelaslah bahwa pendidikan sangat penting bagi sang anak selaku pemegang estafet masa depan bangsa maupun agama. Jikalau kita perhatikan secara seksama keadaan para remaja dan pemuda, akan kita dapatkan bahwa telah banyak di antara para generasi muda saat ini yang terjerumus dan terlena dengan kehidupan dunia yang menipu. Terbukti hadirin, para generasi muda saat ini lebih berada di diskotik, bar-bar, klub-klub malam, bahkan di bioskop daripada mereka mendengarkan kajian di masjid-masjid, musola dan surau.